Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Puang Ali. Hari ini kita akan keliling Aberdeen untuk melihat suasana setelah penetapan lockdown jilid kedua di Aberdeen. Karena kemarin pas hari Rabu, First Minister dari Scotland, Nicola Sturgeon, menetapkan lockdown jilid kedua di kota Aberdeen karena adanya peningkatan kasus COVID-19. Ada sekitar 54 kasus yang muncul pada dalam satu hari, maka pemerintah dengan sigap, dengan cepat melockdown kota Aberdeen supaya penyebaran COVID-19 ini tidak terlalu meningkat penyebarannya di Aberdeen. Nah, pada hari ini bersama dengan Mas Rizky akan keliling city center untuk melihat situasinya. Apakah kebijakan lockdown ini dipatuhi oleh masyarakat yang ada di Aberdeen. Aturan yang ditetapkan selama lockdown itu menutup seluruh bar dan restoran. Nah, kita akan keliling apakah restoran atau bar betul-betul ditutup selama second local lockdown di Aberdeen ini. Ayo saksikan terus. Saat ini sudah bersama dengan Mas Rizky. Mas Rizky ini ketua PPI Aberdeen. Nah, beliaulah ini yang akan menemani kita untuk keliling melihat situasi Aberdeen pasca lokal lockdown. Bagaimana persiapan untuk keliling-keliling hari ini, Mas Rizky? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikri Aberdeen, student juga. Ya, kita persiapannya hari ini sebenarnya tadi pagi agak cerah ya. Benar. Tapi tiba siang ini mendung, tapi nggak apa-apa. Yang penting nggak hujan dan nggak berangin. Kita persiapannya ya tadi habis sholat Jumat. Ya, memohon doa lah biar kelancaran ya kita keliling-keliling. Amin. Ya, mungkin gitu aja Om Ali. Oke, ayo berarti kita siap berangkat ya, Mas Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita berangkat. Ini sepengetahuan saya, ini sepengamatan saya, lalu lintas ini kurang lebih masih sama dengan minggu lalu ya. Saat sebelum second lockdown yang bersifat lokal ini diberlakukan lagi. Jadi malah apa ya? Tetap ramai gitu. Sebelum lockdown restriction ini diangkat, itu jalanan itu benar-benar sepi. Ini kan bisa dilihat nih jumlah pedestrian ini ya masih ini cukup bisa dibilang normal artinya bahkan normal seperti sebelum adanya lockdown di kota Aberdeen ini. Nah, ini kita berada di Kings Road, maaf. Kings Road ini bisa dibilang jalan utama di kota Aberdeen. Kita menuju City Center. City Center itu nama jalannya Union Street. Jadi suasana Aberdeen walaupun second lockdown sebenarnya sudah hampir terlihat normal ya, Mas Rizky? Betul. Jadi cuma mungkin yang membedakan dengan hari-hari sebelumnya, sebelum lockdown itu adalah dari segi protokolnya ya, soalnya kebanyakan orang-orang yang lewat ini menggunakan masker. Betul. Itu aja sih yang yang membedakan ya. Karena kalau tingkat keramaian sudah relatif normal, cuman masyarakat di sini
mentaati peraturan dari pemerintah, khususnya anjuran untuk mengenakan masker. Nah, ini kita ke kiri, langsung menuju ke Union Street. Nah, ada yang unik di Union Street ini. Jadi, ruang untuk pedestrian itu diperbesar. Nih bisa dilihat ya sebelah kiri nih. Nah, ini jadi yang tadinya jalanan ini dua arah terdiri dari 4 lajur, sekarang hanya terdiri dari 2 lajur. Nah, jadi sulit kemungkinan untuk mobil itu untuk overtaking. Dan kalau misalkan ada bus berhenti, ya kita harus antri. Nah, sama nih. Ini adalah city center kota Aberdeen. Nah, sekarang apakah restorannya dan barnya buka? Nah, bisa dilihat nih. Bisa Di kanan nih ada Miller and Carter restoran, nih kayaknya semua tutup kecuali essential sector kayak market, supermarket, ada Poundland sebelah kiri yang menyediakan makanan, kebutuhan sehari-hari, dan atau restoran yang take away ya, masih take away. buka ya. Take away service tetap lanjut. Yang ini dilihat juga bank itu tetap buka melayani customer. Nah, ini tadinya kita bisa lurus. Ya. Cuma sejak lockdown restriction ini diangkat di East, ruas utama dari city center ini, Union Street ini ditutup untuk memberikan ruang Yang lebih luas yang lebih luas bagi pedestrian. Gitu. Bahkan bus juga nggak bisa lewat kecuali cyclist. Karena memang di jalan ini tempatnya pusat keramaian ya. Betul, Jadi betul. toko-toko untuk berbelanja di sini tempatnya. Ya. Jadi biasanya di sini orang pada ngantri. Yes. Nah, makanya Betul jalannya sekali. ditutup untuk kepentingan memberikan ruang yang lebih besar Iya. buat masyarakat. Untuk kepentingan physical distancing. Ya. Menjamin physical distancing tetap diberlakukan. Nah, Kita saat ini lagi menuju ke kita menuju ke satu titik yang menjadi pemicunya second lockdown ini, yaitu di Biang Kerok nih ya. Biang Keroknya nih. Jadi ada salah satu bar namanya Hawthorne Bar, itu di Holborn Street. Itu awal mulanya kasus coronavirus yang menyebabkan second lockdown ini. Nah, dari situ orang-orang yang pada saat mungkin minggu lalu ya sebelum Idul Adha ya kasusnya. Jadi kita ingat pada saat Idul Adha itu ada bahkan pada saat ini ya minggu lalu di edisi sebelumnya nyate itu barbecue Idul Adha. Nah, pada di hari itu kita lihat berita bahwa di Aberdeen ada kasus baru nih. Ada kasus baru, cuma yang ditimbulkan dari pengunjung bar ini. Nah, cuma waktu itu belum heboh jumlahnya mungkin. Nah, pada saat sudah ditelusuri oleh pemerintah, oleh NHS ya, National Health Service, ternyata jumlahnya itu fantastis. Tapi bermula dari satu bar itu. Nah, orang-orangnya itu yang terjangkit ini itu ternyata sudah traveling, sudah pindah-pindah ke bahkan diinvestigasi bahkan ke 32 tempat yang berbeda. Nah, mostly tempat-tempat itu ya bar-bar juga itu. Bar, pub, restoran. Jadi ini proses pembelajaran nih buat yang punya kira-kira merasa gitu ya, punya simptomnya, jangan ke ruang-ruang publik. Betul. Karena
ini akan membahayakan pihak orang lain dan tentunya juga akan memberhentikan kegiatan kenormalan kita. Betul. Contoh sederhananya, ini Mas Rizky sebenarnya sudah punya planning untuk keluar kota, Iya, untuk summer trip ya, summer trip. Tapi karena ada aturan baru lockdown ini, di mana aturan itu Melarang untuk orang traveling. Aberdeen itu tidak boleh melakukan perjalanan lebih dari 5 miles untuk kepentingan liburan. Ya, leisure. Ya, tidak bisa, tidak boleh. Nah, karena adanya aturan baru itu, restriction yang baru itu, akhirnya Mas Rizky membatalkan perjalanan. Betul. Nah, sama juga saya sebenarnya hari Kamis kemarin rencana ke Glasgow. Tiket sudah dibeli, penginapan juga sudah direservasi. Tapi sore hari di hari Rabu itu kita dengar adanya second local lockdown di Aberdeen dan aturannya tidak boleh meninggalkan Aberdeen. Terpaksa dengan berat hati kita harus cancel. Dapat refund nggak? Refund, alhamdulillah sih dapat refund. Iya, betul. Nah, untuk tiketnya refund, tapi untuk yang penginapannya hanya di redeem ya. Jadi hanya dikasih istilahnya itu. Jadi duitnya nggak dikembalikan dalam bentuk cash, tapi hanya dikasih kode. Nanti kalau menggunakan penginapan itu lagi di liburan selanjutnya, tinggal menggunakan kode yang diberikan. Iya. Jadi duitnya nggak hilang. Oh iya. Ya, itu solutif lah. Solutif ya, daripada hilang sama sekali. Saya juga akhirnya reschedule Ya. ke Oktober. Tapi semua penginapan sudah di booking apa? Sudah di booking dan sudah dilunasi. Nah, inilah kosnya ini. Jadi sungguh zalim itu orang yang sudah ada tanda-tandanya, sudah ada simptomnya, tapi masih berkeliaran. Jadi kayak kita ini tidak berdampak secara langsung sebenarnya, tidak berdampak secara kesehatan, tetapi berdampak pada kesempatan. Jadi ada opportunity loss ya. Opportunity loss dan opportunity cost. Costnya yang hilang. Kota Aberdeen ini terbelah oleh satu sungai. Hulunya disebut Sungai Don, dan hilirnya itu disebut Sungai Dee. Don and Dee. Ini biasanya kalau cuacanya lagi terik matahari, biasanya ramai di bawah, orang pada ngumpul-ngumpul. Kadang berjemur, kadang ngumpul-ngumpul sekedar nyantai-nyantai. Ya. Ramai di sini. Dan juga ada Ini jembatan tua nih. Oh. Sejak 1886. Itu ada tertulis tuh. Sudah 2 abad. 1886. Nah, ini kita sebentar lagi akan melewati nih ya, Hawthorne Bar. Kita sudah di Holborn Street. Saya juga kurang tahu pasti letaknya di mana, cuma sepertinya pernah lewat gitu. Nanti kita akan melewati juga 2 bar lainnya yang masih dalam satu jaringan dengan Hawthorne Bar ini. Oh, ini Holborn.
Yes. Nah, kalau nggak salah dekat-dekat sini. Ya. Jadi apa yang bisa dilihat setelah pengumuman second lockdown Nah, ini, nih. ah, Oh, itu The Horton tuh. ini juga ininya barnya Ya. tadi sudah lewat. Bar yang diduga sebagai Yang kerok. biang kerok terjadinya second lockdown. Tapi kalau secara umum kita lihat di jalan-jalan ini, second lockdown ini tidak berpengaruh pada kegiatan masyarakat ya. Ya. Hanya berpengaruh pada ditutupnya bar dan restoran. Ya. Tapi tingkat keramaian dan aktivitas selain dari dua jenis Tujuan destinasi itu ya. tujuan belanja tadi itu, atau itu tadi buat makan itu, yang lainnya tetap buka. Ya. Salon tetap buka. Salon tetap buka, barbershop. barbershopnya masih buka. Jadi selain dari dua tadi itu semuanya buka, sehingga kegiatan masyarakat masih tetap hidup. Ya. Jadi tidak nampak suasana lockdown. Beda dengan awal mula lockdown 4 bulan lalu ya. Benar-benar. Kalau yang awal lockdown 4 bulan yang lalu itu nyaris tidak ada aktivitas. Ya. Bis juga, transportasi umum juga operasinya dibatasi, masih ada, tetapi kadang jaraknya itu bisa sekitar 1 jam. Nah, sekarang sudah relatif hidup kembali lagi kota Aberdeen. Ya. Biasanya sih selama lockdown itu aktivitas masyarakat kebanyakan jogging, sepedaan di sepanjang jalan ini. Ya. Tapi kendaraan sangat terbatas jumlahnya yang kita bisa lihat di sepanjang jalan. Nah, di depan nih kiri kanan itu ada 2 kafe, 2 bar, berikut restoran yang ini berkaitan dengan tadi titik mula Hawthorne Bar itu. Jadi mungkin orang setelah dari Hawthorne Bar kemudian pindah ke situ lagi, ke tempat ini, kafe ini. Nah, di sebelah kanan ini ada number 10 restoran. Nah, kalau dilihat, nah ini kan tempatnya ini sebenarnya sudah mengikuti protokol. Iya. Meja, kursinya ini sudah berjauh-jauhan gitu kan. Bahkan uniknya yang nanti di depannya ada nih, itu malah setiap meja itu dibatasi oleh plastik. Jadi seperti meja-meja itu seperti masuk kandang. Nanti bisa kita lihat di depan. Jika kita sudah berkumpul, apalagi clubbing ya, itu memang agak susah untuk mematuhi peraturan 2 meter, jarak 2 meter itu. Apalagi salah satu mungkin budaya orang sini itu adalah budaya komunalnya. Ya, bersosialisasi. Sosialisasinya sangat tinggi ini. Dutch Mill. Nih. Itu tempatnya sudah memfasilitasi untuk physical distancing. Di depan juga nih ada lagi. Ini dia nih. Ini nih Tempat makan seperti masuk kandang. Ini kan sebenarnya sudah melaksanakan protokol COVID ini, tetapi udah kayak kandang itu, udah diplastikin ya. Jadi kalau mau makan harus masuk ke kandang itu.
Oke, setelah ini kita akan ke beach. Di beach ini kita belum tahu nih kondisinya masih ramai atau enggak nih. Pada saat lockdown restriction ini diangkat, kebetulan waktu itu summer ya, Iya. cuaca sangat mendukung untuk keluar rumah, makan es krim di pantai. Nah itu area beach itu luar biasa penuhnya. Di salah satu yang membuat orang di sini teratur dalam berperilaku adalah karena adanya aturan yang cukup rigid, ditambah lagi dengan law enforcement yang tinggi. Betul. Jadi kalau ada aturannya tetapi law enforcementnya tidak bagus, maka kadang tidak menciptakan keteraturan dalam berperilaku. Betul. Nah, biasa kalau pagi-pagi itu biasa polisi nih banyak lewat-lewat di sini nih. Untuk ini ya, Ngecek ya. sweeping parkir. Iya, ngecek nih mana mobil yang nggak ada. Nah ini tadi yang nomor 10 restoran. Masih ada orang duduk-duduk kayak tetapi Ya. di sepanjang jalan yang kita lihat itu semuanya tutup. Karena biasanya orang di sini itu kalau biasanya yang ramai itu pada malam Sabtu sama malam Ahad. Ya. Nah, Friday night. iya, kebetulan kita hari ini di weekend Jumat. Nah, biasanya kalau situasi normal itu udah ramai orang nih pada ngumpul-ngumpul, pada ngantri di restoran, pada ngantri di Sudah bar. booking ya? Sudah pada booking semuanya. Kita akan masuk lagi area city center. Kita berada di city center nih. Di Union Street lagi. Bisa disaksikan sendiri ya keramaiannya. Nah ini kan. Belum terlalu 100% sih kembali normal seperti dahulu ya. Tetapi geliatnya sudah kelihatan ini. Nah, pedestriannya Ada ramai ya, tetap pedestriannya ramai ya. Udah banyak orang. Udah lumayan ramai. Jadi yang saya baca-baca di berita itu, ternyata perekonomian Inggris itu tidak mengalami goncangan yang seperti yang dibayangkan sebelumnya. Jadi tidak terlalu serius. Karena terancam resesi gak? tetap resesi, Oh, tetap. tetapi kedalamannya itu tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Diprediksi sebelumnya. Nah, yang membuat cepat recovery bukan cepat berdinamis lagi itu adalah karena behavior orang sini itu yang berbelanja, kemudian makan restoran sehingga dinamikanya cepat berkembang, terlihat kembali. Jadi memang dampaknya terasa, tapi proses recovery-nya mungkin relatif agak lama kalau menurut berita-beritanya. Jadi tidak terlalu dalam dampaknya, tetapi proses recovery-nya yang memakan waktu yang relatif lama. Setuju. Karena salah satu dampak yang serius itu pada sektor ketenaga kerjaan. Jadi tingkat pengangguran meningkat dari sekitar 3% kalau nggak salah naik ke 7%. Nah, yang membuat tingkat pengangguran tidak terlalu serius, tidak terlalu sangat serius itu karena adanya kebijakan furlough pemerintah ya, yang memberikan memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan itu untuk menjaga tenaga kerjanya, tetapi digaji oleh pemerintah. Iya. Berapa persen itu? Dari pemerintah itu membayar sekitar 80% dari gaji yang diterima oleh para pekerja. Oh, oke. Gaji bulanan. Gaji bulanan. Cuma kalau berita terbaru
khususnya disarankan dari Bank Sentralnya Inggris itu menganjurkan pemerintah untuk memberhentikan dan tidak melanjutkan skema furlough ini di bulan Oktober. Kenapa itu? Ya karena itu dia ingin Stabilitas ekonomi. ya supaya masyarakat itu tidak dibiarkan dalam kondisi tidak produktif. Jadi dia menerima duit tapi tidak produktif, itu kan gitu ya. Ya, manja dong. Ya, terlalu manja gitu. Jadi fokus pemerintah bukan ngasih duit tetapi bagaimana menciptakan pekerjaan baru. Nah, itu kata pemerintah yang lebih penting ya dibandingkan memberikan bantuan selama masa krisis ini. Ya. Jadi pemerintah tidak akan membatasi lagi memberikan bantuan, tetapi lebih fokus pada menciptakan pekerjaan, menghidupkan kembali ekonomi supaya banyak pekerjaan-pekerjaannya. Betul, setuju. Terserah. Sebentar lagi sebelum kita ke arah beach, kita akan melewati Union Square. Itu satu-satunya, Mall ya. the biggest and the only one shopping center in the city of Aberdeen. Itu berapa lantai itu Mas Rizky? Itu the biggest. The biggest. Kalau the biggest itu berarti besar dong ya? Iya, tapi tidak seperti yang dibayangkan. Karena emang satu-satunya di sini. Iya. Jadi Aberdeen ini sebenarnya populasinya nggak banyak. Banyak ya? Hanya sekitar 600.000 orang. Iya, betul. 600.000 orang. Jadi wajar jika mallnya tidak sebesar di kota-kota besar seperti di Indonesia. Karena memang jumlah penduduknya juga nggak banyak. Nah, ini depan ya. Ini ada Union Square depan. Nah, ini satu akses dengan city station. Jadi train station yang mau keluar kota. Nah. Iya. Oh, ya satu akses juga dengan bus. Bus station ya, di sini Ya. ada bus station. Nah, itu dia. Nah, pas di depannya Union Square ini ada pelabuhan ya Mas Riki ya. Tadi kita lewat juga, tapi dari sisi yang berbeda, harbor. Pelabuhan ini termasuk pelabuhan yang Kuno, tua ya? juga ini, Tua ya. Kuno ini. Ini pernah naik kapal ini Om Ali? Kalau yang ini saya belum pernah, tapi saya sudah pernah naik kapal sih tapi di pas Utara ya? Iya, di utara di Inverness sana pas mau menyeberang ke Orkney ya. Oh, oke. Dari sini juga bisa ya? Sebenarnya dari sini bisa, cuma kemarin setelah kita hitung-hitung biayanya lebih mahal kalau lewat sini. Iya. Jadi lebih murah kalau kita pas di Inverness-nya. Itu cuma berapa jam itu, kayaknya 3 jam itu seingat saya. Kalau di sini lebih lama. Iya, Lebih mahal. Nah, kita ini lagi mau menuju ke pinggir pantai. Tapi gedung-gedungnya ini gedung-gedung tua ya Mas Rizky ya? Ya. Atau memang modelnya yang model klasik? Soal model bangunan di sini, ini sepertinya seperti ada guideline dari pemerintah. Jadi nama lain Aberdeen ini kan Granite City ya. Nah, jadi fasad atau tampak muka dari bangunan itu dominantly dari batu granit. Tuh. Dan itu tebal-tebal semuanya. Oh, tebal-tebal. Karena memang kan di sini cuaca dingin. Iya. Bangunan itu insulasinya hangatnya harus terjaga. Hampir seragam warnanya semuanya. Iya, abu-abu. Abu-abu. Seperti warna batu granit kan abu-abu. Kemarin sempat ada berita sih bahwa akan ada patroli buat yang keluar kota ya. Oke. Ini mungkin yang menjadi alasan Mas Rizky membatalkan perjalanan ke Inverness. Khawatir di tengah jalan ada kena sweeping gitu ya. Sudah dikasih tahu oleh pemerintah jangan kemana-mana malah kemana-mana. Iya. Nanti dari plat nomor mobil itu ketahuan alamat asli kita di mana. Nah, kalau
deteksi, wah ini Nah, sudah kota ini udah more, lebih more dari than 5 miles nih. kena tagihan lagi kita ini. Iya, kena tagihan lagi, tekor lagi kita nih. Jadi selama di Aberdeen ini jadi taat peraturan lalu lintas Mas Rizky ya. Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang kita tuh apa mungkin berapa persen ya pengaruhnya itu soal etika atau perilaku itu dari lingkungan. Karena di sini juga itu berita-beritanya memang menggunakan masker itu wajib jika ingin berbelanja, memasuki pertokoan. Kita nggak boleh masuk kalau nggak pakai masker ya. Iya, itu perdebatannya kemarin adalah siapa yang akan menegakkan. Nah, itu perdebatannya pas kemarin saya dengarkan di radio. Pihak kepolisian mengatakan bahwa kami tidak bisa sepenuhnya mengenforce masyarakat untuk melaksanakan masker karena kadang di luar jangkauan mereka. Nah, yang bisa melakukan law enforcement-nya itu, penegakannya itu adalah pemilik-pemilik toko. Jadi melarang customer untuk masuk ke tokonya jika tidak menggunakan masker. Nah, kita udah berada di pinggir pantai ini. Relatif sepi ya. Mungkin karena cuacanya nggak terlalu. Iya. Tapi biasanya sih ramai kalau cuacanya nggak hujan. Iya, kalau nggak mendung ya. Nah, karena kalau di Aberdeen ini terik matahari termasuk barang mewah. Barang mewah, betul ya. Barang mewah, dan itu betul-betul dimaksimalkan oleh masyarakat untuk berkegiatan di luar rumah ya, kegiatan outdoor, apa itu dalam bentuk ngumpul-ngumpul, berjemur, atau ada juga olahraga, atau kadang juga ada BBQ ya, di pantai juga kadang ada itu. Kita berhenti dulu nih di pantai, kita lihat situasinya sekaligus. Ya, inilah situasi di pantai. Relatif tidak terlalu ramai, tapi ada beberapa masyarakat yang beraktivitas di sini, bisa dilihat sendiri. Jadi nampaknya adanya kebijakan lockdown tidak terlalu berpengaruh signifikan pada animo masyarakat untuk beraktivitas di sepanjang pantai ini. Tadi kita sudah keliling Aberdeen melihat situasi pasca penetapan second local lockdown ya di Aberdeen. Ternyata ya seperti biasa saja, karena memang yang ditutup itu adalah cuma restoran dan bar ya. Sementara yang lainnya tetap buka, makanya aktivitasnya tidak banyak yang perubahan. Tapi kalau tadi bar sama restoran tutup ya, tadi mau sekali ada yang buka. Ada yang berani itu. Ada yang berani. Karena bahaya, karena salah parkir aja itu bisa denda 50, apalagi kalau melanggar yang sudah buka, bahaya. Bisa banyak dendanya ya. Ya, demikianlah untuk kita hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan tambahan wawasan, baik tadi masalah lockdown, kemudian masalah bagaimana driving di Aberdeen. Jadi tonton terus channel Kuang Ali
Mantap. Mudah-mudahan mendapatkan